Yes, pagi-pagi, semangat pagi semua. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini. Hari ini kita sudah membahas forecast dan analisa mingguan Euro USD, XAU USD atau Gold. Dan kali ini kita akan merencanakan bagaimana trading satu minggu ke depan untuk pair GBP USD. Ingat, ada satu hal yang lebih mahal daripada belajar, itu adalah kehilangan uang. Oleh karena itu, walaupun Anda memiliki tujuan yang baik untuk menambah income, Anda investasi di trading forex gold, tetaplah mesti diawali dengan belajar dan berlatih dulu sebagai sebuah preparation atau persiapan. Karena untuk menjadi seorang yang sukses, profesional dalam bidang apapun, harus belajar dan berlatih. Bayangkan kalau Anda bertinju, nggak pakai belajar berlatih, langsung naik ring. Maka resikonya bukan hanya kalah, tapi juga bisa mati, mengingat Anda tidak tahu bahaya. Begitu juga dengan trading, walaupun mungkin resikonya tidak sampai mati, tapi margin call, kehilangan uang, dan bisa menjadi stroke. Hahaha, oke. Yes, kita langsung saja masuk ke fundamental, itu pun sekilas, kemudian teknikal tanpa melihat sentimental karena data COT belum atau tidak diupdate di web cftc.gov. Governor ya, government. Kalau kita bicara fundamental pound sterling, itu juga sudah saya sampaikan, kasus mengenai protokol Irlandia Utara. Kalau COVID sih katanya masih lebih parah Jerman dan rekan-rekannya di Uni Eropa ya. Jadi, sekali lagi untuk pound sterling sih sudah paham lah fundamentalnya. Anda nonton, di kanan atas tuh ada video forecast di hari Sabtu lalu untuk GBP JPY, GBP AUD, dan juga GBP CAD. Kita sekarang langsung saja untuk analisa teknikalnya. Kita mulai dari weekly. Kalau Anda perhatikan ya, ini kan tadinya resisten, kemudian resisten di breakout di sini, sehingga mantan resisten ini menjadi support baru, kemudian di sini dia bounce, kemudian di sini dia bounce. Akhirnya, minggu lalu di breakout juga, tetapi penurunannya tertahan di EMA 200. Ingat ya, periode EMA kalau semakin besar itu biasanya semakin kuat untuk menjadi support and resistance. Kalau garis EMA di atas harga running atau candlestick kan resisten. Kalau di bawah itu kan support. Nah, kalau Anda ingin tahu lengkap mengenai support and resistance, Anda bisa ke playlist saya, youtube.com/nofrisubman/playlist. Di sini ada lengkap sekali materi mengenai support and resistance nih. Ada 27 video. Percayalah kalau Anda menonton dengan urut, terstruktur, rapi, tidak di-skip-skip, Anda akan mendapatkan sesuatu karena di sini saya membahas 5 metode support and resistance dari mulai menggunakan indikator seperti moving average, Fibonacci, history high-low, trend line, pivot, dan supply and demand. 6. Secara singkat supply and demand-nya nanti akan saya buat khusus. Karena supply and demand itu bagian dari support and resistance. Oke, kita kembali lagi. Kenapa EMA 200 itu lebih kuat dari periode yang lebih kecil?
karena EMA ini kan bicara statistik. Secara logika, kalau Anda misalkan mengumpulkan data 200 responden dengan 10 responden, tentunya lebih bagus, lebih akurat data 200 responden dong. Itu dasar logikanya. Kadang-kadang orang belajar moving average tapi tidak memiliki dasar logika atau tidak diberikan ilustrasi-ilustrasi yang membuat kita paham. Nah, sekarang kita turunkan time frame-nya ke D1, ya. Ini trennya sudah jelas turun, baik itu secara swing high, swing low. Ini kan ada 3 high yang menurun, ada 3 low yang menurun. Kemudian juga kalau kita combine 5 EMA, dia closing candle-nya ini di bawah semua EMA, kemudian juga EMA 10-nya ini sudah paling bawah. Jadi kekuatan bearish di sini mendominasi ya. Dan kalau Anda perhatikan trading yang sederhana-sederhana saja, di sini sempat terjadi rejection dengan bounce itu sama saja ya. Tapi akhirnya ini kalau misalkan Jumat, Kamis, Rabu, sama seperti kalau Anda menyimak forecast Euro USD tadi, ini pun akhirnya di breakout. Nah, sekarang kalau Anda mau trading D1, sebetulnya simple. Kalau area support yang di breakout sehingga menjadi resisten baru yang disebut dengan support become resistant, support yang menjadi resisten, tidak berhasil di breakout ke atas nanti closing candle hari Senin, Anda bisa entry sell. Bisa saja Anda konfirmasi di H4, di H1, ada candle yang menunjukkan dia bearish. Misalkan apa? Bearish pin bar, atau bearish engulfing, atau yang lainnya. Intinya Anda bisa sell di sini di D1. Kemudian kalau misalkan ke H4 bagaimana? Oh iya, H4 ini minggu lalu saya memberikan forecast dan signal kena SL 40 pip ya di hari Senin. Ingat, kita harus selalu fair. Kita kalau misalkan trading, profit nggak usah dipamer-pamer ya. Kemudian kalau kita memang kena SL, ya akui saja ini makanya kena SL. Karena begini loh, tidak ada trader yang tidak pernah loss. Kalau Anda pernah dengar dan itu sudah pernah saya sampaikan cerita mengenai Jim Harris, itu trader terbaik di dunia, dan itu jelas forex dan gold juga. Kalau Warren Buffett kan konsen di saham. Dia profit bersihnya itu 49% per tahun, berarti dia pernah loss. Sehingga kalau Anda mendapatkan penawaran signal, penawaran coaching, penawaran manage account, penawaran robot, dinyatakan pasti profit, sudah pasti tukang tipu, selesai. Nggak usah kita perdebatkan. Nah, jadi ini kena SL, tetapi dari Euro USD kita profit sekitar 70 tambah 90 pip, dari USD CHF juga profit. Dan kalau Anda mau join signal gratis premium yang sudah saya sampaikan di forecast Euro USD, silakan WA saya 0811992989. Nah, sekarang bagaimana kira-kira untuk 1 minggu ke depan? Ini kan H4, di mana di sini ada resisten di D1 karena itu saya warnai hijau. Dan ini juga sebetulnya berlaku. Jadi kalau misalkan nanti di H4 ini nih, ini kan area sell. Nanti hari Senin kalau Anda mendapatkan konfirmasi terbentuk pola candle yang dimana menunjukkan bearish, apa sih? Tadi udah saya bilang, bearish pin bar, kan seperti itu, Anda bisa entry. Nah, kalau saya juga menemukan di sini ada potensi jika dia breakout ya, ini falling wedge loh. Nih, tapi jika dia breakout ini, kalau dia nggak breakout ini, maka kecenderungannya turun. Apalagi kalau dia juga nanti breakout ini. Ini falling wedge ya, turun yang menyempit.
Nah, di playlist YouTube saya juga ada trading tanpa indikator dengan chart pattern. Di situ jelas chart pattern A, misalkan konfirmasinya apa, kalau sudah terjadi dan entry-nya bagaimana, Anda bisa simak. Kemudian juga kalau Anda perhatikan, di satu sisi ini ada DBW loh. Descending Broadening Wedge. Jadi, kalau misalkan ini naik, maka jadilah pola yang disebut falling wedge. Naiknya sampai mana? Kalau kita menggunakan trendline ya, kira-kira targetnya sampai sini. Nanti di sini pantau lagi, kalau dia breakout, maka ini menjadi konfirmasi terjadinya descending broadening wedge. Tapi sama nih ya, seperti descending triangle, ascending triangle, dia breakout dulu, kemudian tunggu koreksi, sama. Ini juga falling wedge breakout dulu, tunggu koreksi di sini. Ini juga breakout dulu, tunggu koreksi untuk kita buy. Nah, jadi kira-kira rencana kita gimana? Kalau saya rencananya mau nge-sell, kira-kira forecast map-nya seperti ini. Oke, nah, kira-kira seperti ini. Baru mungkin nanti akhirnya dia breakout ke atas. Nah, ini bisa beberapa pengertian ya. Jadi, kalau misalkan breakout ke atas, yang ini, Anda jangan sell di hari Senin. Tapi kalau misalkan tidak breakout ke atas, karena di sini ada, misalkan ini ada area sell, di sini ada history low sebelumnya, di sini ada EMA 20, kemudian terkonfirmasi ada bearish pin bar, misalkan nggak harus bearish pin bar, itu misalkan Anda sell. Tapi kalau breakout, ya, kalau breakout, berarti kan terkonfirmasi falling wedge. Jangan langsung entry buy, tunggu dia koreksi turun ke sini, baru kita buy. TP-nya di mana? Di sini. SL-nya di mana? Mestinya SL-nya idealnya di bawah ini. Idealnya di bawah history low sebelumnya atau di bawah trendline ini. Bisa diterima ya. Jadi kalau dia breakout, tunggu dia turun ke sini baru buy. Oke. Nah, kalau saya karena tradingnya tidak terlalu sering dan durasinya juga nggak lama, saya biasanya nunggu dulu di sini. Di sini ada 61,8%. Mengantisipasi koreksi yang cukup tinggi mengingat sudah bergerak turun yang cukup banyak. Kalau kita perhatikan GU minggu lalu itu bergerak 136% secara weekly, karena biasanya 186, dia bergerak 254 pip. Nah, kembali lagi, kira-kira ini rencananya. Kita sell di sini ya. Sell di sini. Nggak perlu dituliskan. Area sell. Nah, ini. Ingat, area sell ini jika tidak di breakout ke atas, artinya tidak ada closing candle yang menembus ke atas. Oke, saya tambahkan jika tidak BO, breakout. Ingat, ini kan H4 berarti tunggu closing candle H4. Nah, kalau dia breakout ke atas, maka tunggu dia turun di area sini, baru Anda lanjut buy. Karena ini kemungkinan besar kalau terjadi descending broadening wedge, ini balik tren di H4, menjadi bullish setelah sebelumnya trennya bearish. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Sekali lagi, ada satu hal yang lebih mahal dari kehilangan uang, dari belajar, dan itu adalah kehilangan uang. Sampai jumpa di pair-pair selanjutnya, USD JPY, dan lain sebagainya.